masing-masing pihak itu mengatakan yang membela ijazah Jokowi asli, ya kalian tahu sendiri kualitasnya. Yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, kalian juga bisa menilai kualitasnya. Nah, gue termasuk orang yang nggak setuju mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Nggak setuju gue. Karena gue sampai hari ini belum pernah lihat ijazah aslinya. Jadi buat gue palsu atau asli itu harus ada perbandingan yang jelas yang ditampilkan ke masyarakat. Jadi gue lebih mengutamakan istilah ijazah goib karena belum kelihatan gitu. Ada tapi belum kelihatan. Kita kan belum pernah melihat. Selama ini kan cuman katanya ada dan belum pernah disampaikan ke publik kan. Berarti kan kalau ada tapi nggak pernah terlihat namanya apa? Goib. Itu. Nah, terkaitnya yang menjadi salah satu tersangka, terlapor belum tersangka. Ya. Gimana pendapat Bang Aldo? Alhamdulillah. Ya, karena di sini makin kelihatan nggak jelasnya ini masalah. Karena kalau dari SPDP yang gua terima, itu peristiwa pidananya terjadi tanggal 22 Januari 2025. Sementara di tanggal itu posisi gue lagi di umroh, lagi di Makkah. Nah, jadi kita belum jelas. Dan inilah kenapa sekarang posisi saya udah 2 tahun lebih tinggal di Jawa Timur. Tapi sekarang harus datang ke Jakarta karena kasus ini. Supaya kalau dipanggil nggak jauh-jauh gitu. Kami udah siap. Kami mau datang ke sini ini untuk menunjukkan kami nggak kabur, kami nggak lari gitu. Kami nggak kabur, kami nggak lari, kami siap tanggung jawab. Apabila diperlukan kapan pemanggilan, kami datang gitu. Tapi menurut UGM sendiri bahwasanya ijazah itu benar asli apa adanya. Oke, perdebatan tentang itu ini tentang public trust. Ya, masing-masing pihak itu mengatakan yang membela ijazah Jokowi asli, ya kalian tahu sendiri kualitasnya. Yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, kalian juga bisa menilai kualitasnya. Ini nggak bisa kita tentukan ijazah ini asli atau palsu, karena itu tergantung perspektif seseorang. Bahkan ada yang mengatakan orang yang membela ijazah palsu, ya maaf, orang yang membela ijazah Jokowi adalah orang yang berharap komisaris. Kan ada yang begitu. Ya, sementara orang yang percaya ijazah Jokowi palsu dikatakan barisan sakit hati. Nah, jadi sampai hari ini kita dari jurnalistik juga kita kan ini yang benar yang mana? Sebenarnya masalah ini simple. Kalau Jokowi mau menunjukkan itu dari awal kan nggak begini. Tapi gua rasa ini pinter juga Jokowi supaya namanya masih disebut-sebut setelah dia turun gitu. Jadi kan isu panas mulu, Jokowi mulu. Padahal ini masalah sepele. Bahkan yang gue sesalkan dengan masalah ini adalah merusak jadwal gue di Jawa Timur. Jadwal mancing gue lebih penting dari ijazah Jokowi gitu. Dengan adanya pelaporan ini akan menindaklanjuti seperti balik lapor lagi atau seperti apa? Kita lihat nanti. Karena sampai hari ini gue belum tahu gue ini memang melanggar atau enggak gitu. Yang tahu itu polisi setelah adanya pemeriksaan. Nah, ayo sama-sama diperiksa. Apakah gue termasuk yang bersalah atau tidak? Kalau gue nggak bersalah, gue punya hak untuk nuntut balik. Dan siap-siap aja. Tapi kalau gue salah, ya gue terima hukumannya. Sesimpel itu. Indonesia katanya negara hukum. Walaupun ya semua orang itu sama di mata hukum, tapi nggak semua orang sama di mata aparat penegak hukum. Terkait nih belum lama ini kan adanya reuni UGM, tanggapan Bang Aldo sendiri? BAJ, ya Jokowi bisa berbuat apa aja, BAJ. Dia walah, kok cuman reuni UGM? Kan dia yang juga bilang 11.000 triliun. Siapa yang ngomong? Jokowi. Masalah mobil SMK, berapa ribu unit sudah terpesan? Siapa itu? Jokowi. Masalah IKN, investor katanya udah banyak. Sekarang jadi apa IKN? Jadi sarang prostitusi. Yang ngomong siapa? Jokowi. Dia mau bikin reuni, dia mau bikin apa? Intinya ijazah, selesai. Tapi kalau menurut Abang sendiri itu mereka memang dari UGM atau seperti apa, Bang? Wallahu alam, kalau lihat orang-orangnya sih ya. Kalau lihat orang-orangnya sih ya, boleh dong ya. Orang-orangnya ya, sebagian mungkin mahasiswa DU, mungkin. Ya jangan nanti dibilang nuduh lagi gue. Ya kan? Gitu. Ada lagi? Ya, 1 pesan buat Polda Metro Jaya, cepetan manggil Pak. Tolong, ya cepetan diperiksa, jadi nggak terbuang waktu. Jadwal mancing saya lebih penting daripada ngurusin ini. Bukan nantang itu. Sebagai bentuk tanggung jawab dong. Di saat kita tahu nama kita sebagai terlapor, apa yang harus kita lakukan? Sebagai warga negara yang taat hukum adalah
kita mempersiapkan itu. Ayo. Peristiwa hukumnya mana? Kalau memang saya dibuktikan bersalah, ya saya terima hukumannya. Tapi kalau saya nggak salah, jangan dipaksa salah dong. Kan begitu. Bisa jadi. Kan waktu itu pernah, waktu ada Pak Kasmujo tahun 2000 berapa itu? 2017, Pak Kasmujo juga. Iya kan? Ternyata Pak Kasmujonya juga ngomong, ini sesuatu yang berulang gitu bang. Sesuatu yang berulang. Ada reuni, ada foto-foto, ada intinya di ijazah. Intinya ijazah. Begitu. Oke, siap bang. Siap. Oke, Thank you, siap. Bang. Sama-sama.